Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Di dunia keartisan, bukan hal yang mudah untuk menggenggam kesuksesan. Terkadang ketika kesuksesan sudah diraih, sang artis malah lupa diri hingga melakukan kehilafan atau kesalahan yang justru menjatuhkan dirinya sendiri. Seperti yang pernah dialami oleh 5 artis terkenal Indonesia berikut ini. 1. Siddik Edward. Aktor tampan Siddik Edward yang dulu sukses sebagai bintang sinetron dan FTV sempat menceritakan apa yang menjadi penyebab dirinya harus banting tulang menjadi tukang cilok. Siddik Edward mengakui kalau kini karirnya sebagai artis sudah jatuh sejatuh-jatuhnya dan tawaran di dunia hiburan semakin sepi. Menurut Siddik Edward, salah satu penyebabnya adalah gara-gara adegan tangan kelihatan yang viral di media sosial yang secara tidak langsung berdampak pada karirnya. Meski keviralan adegan tersebut membuat dirinya jadi semakin dikenal, namun dalam pekerjaan, hal itu justru menjadi alasan orang-orang berpikir lagi untuk mengajaknya. Gue diajuin sama salah satu manajemen buat web series, tapi pas ditelepon, di depan gue nih teleponnya. "Sorry ya, si Siddik image-nya masih terlalu tangan kelihatan banget," ungkapnya. "Nggak tahu kenapa, image negatif atau gimana, nggak paham sih. Kantor itu bilangnya seperti itu, dan bukan 1-2 orang, beberapa kantor yang bilang seperti itu," lanjutnya. Seperti diketahui, video viral Siddik Edward dengan adegan tangan yang seharusnya tidak kelihatan itu menunjukkan bagaimana sang aktor memerankan karakter anak muda bernama Hanid yang mengalami kecelakaan dan harus kehilangan kedua tangannya. Namun sayangnya, tangan yang seharusnya tidak terlihat di depan kamera justru malah tersorot. Dalam video viral itu, terlihat kedua tangan Siddik Edward muncul dari balik kemejanya. Sejak kejadian itu, Siddik Edward mulai merasakan pekerjaannya sebagai aktor menjadi semakin berkurang. Mulai dari situ mulai berkurang, makin berkurang, dari 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan sampai nggak ada. Ya udah, nggak ada pemasukan sama sekali, jelasnya. Mau tak mau, Siddik Edward pun harus mencari jalan lain untuk menafkahi keluarganya. Siddik Edward akhirnya memutuskan untuk berjualan cilok karena saat itu uang yang tersisa hanya tinggal 1 juta rupiah. Modal murah, kasarnya gue berpikir sama istri waktu itu, bakso cilok ini ketika kita nggak ada duit, nanti amit-amitnya sambil jualan, kita bisa sambil makan ini bakso ketika lapar. Awal dagang, gue anak istri hampir tiap hari makan cilok, modal beli nasi di warteg goceng, makan bareng tuh berempat, bebernya. Bahkan saat Siddik Edward sedang mencari kredit rumah yang pembiayaannya dibantu subsidi pemerintah, ia malah tak dipercaya. Karena mereka menilai seorang artis tak mungkin mencari rumah yang cicilannya terbilang murah. Sampai orang pas kita nanya tuh, "Yakin mas mau ngambil subsidi? Artis loh, kok ngambil subsidi?" ucapnya menirukan perkataan orang tersebut. Saat itu, Siddik Edward pun dengan tegas menjawab kalau artis juga manusia dan uang yang dimilikinya memang pas-pasan, jadi kenapa harus malu mengambil rumah subsidi. Usai berjualan cilok, Siddik Edward mencoba merintis usaha bakso aci. Namun sayang, seperti dilansir dari kompas.com 7 April 2025, usaha jualan bakso acinya menjadi sepi setelah food vlogger mereview makanannya. Siddik Edward yang berjualan bakso aci dengan motor itu mengatakan usahanya ikut terdampak karena review food vlogger. Ada beberapa food vlogger yang review, mungkin beberapa food vlogger jujur, fair, ada yang pembicaraannya nyaman, tapi ada juga yang langsung ngejudge. Jadi orang-orang langsung nilainya ini udah nggak enak. Dari situlah mulai jelasnya menggambarkan penjualan bakso acinya yang tak lagi stabil. Siddik Edward sendiri sebenarnya tak mempermasalahkan review dari food vlogger. Namun menurutnya, seharusnya si food vlogger bisa menyampaikan reviewnya dengan cara yang lebih baik. Siddik senang mereka jujur, tapi caranya itu aja, ujarnya. 2. Saipul Jamil. Nama Saipul Jamil sempat ramai diperbincangkan usai dirinya bebas dari penjara karena kasus pemerkosaan sesama jenis. Seperti dilansir dari detik.com 5 September 2021, netizen ramai-ramai menandatangani petisi boikot Saipul Jamil di TV nasional dan YouTube. Seperti diketahui, pada tanggal 14 Juni 2016, Pengadilan Negara Jakarta Utara menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Saipul Jamil. Kala itu, majelis hakim menyatakan bahwa Saipul Jamil terbukti melanggar pasal 292 KUHP. Kemudian vonis 3 tahun penjara itu diperberat di tingkat banding menjadi 5 tahun penjara.
Saat itu, Saipul Jamil sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung, namun ditolak. Setelah dinyatakan bebas pada Kamis 2 September 2021, Saipul Jamil mengaku mendapat pelajaran hidup. Pastilah trauma, pokoknya ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya. Jadi siapa sih yang pengen masuk penjara? Saya juga kalau bisa tuh hidup nggak ada tuh melalui seperti ini, ungkapnya. Yang lebih memprihatinkan, setelah bebas, Saipul Jamil malah diboikot untuk tampil di televisi nasional dan YouTube. Seperti dilansir dari suara.com 29 April 2022, Saipul Jamil pun sempat menyampaikan unek-uneknya terkait masalah dirinya yang diboikot dari acara TV. Bukannya kesal dan marah, Saipul Jamil justru mengaku tidak mempermasalahkannya dan menganggap hal itu adalah resiko dari apa yang sudah diperbuatnya. Gue terus terang gak masalah ya, gak apa-apa gue masih dicekal, gue anggap itu resiko yang harus gue hadapi, harus gue terima. Ya sudah, ucapnya pasrah. 3. Jupiter Fortissimo. Artis sinetron dan FTV, Jupiter Fortissimo juga pernah mengalami kejatuhan sejak dirinya tertangkap atas kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada tahun 2016 silam. Seperti dilansir dari suara.com 14 Maret 2024, Jupiter dinyatakan bebas pada Juli 2018 setelah divonis 2,5 tahun penjara. Belum kapok juga, Jupiter Fortissimo kembali tertangkap dengan kasus yang sama pada tanggal 11 Februari 2019 di kawasan Petamburan, Jakarta. Saat itu, Jupiter dijatuhi hukuman penjara hampir 5 tahun. Ia kemudian dinyatakan bebas bersyarat dan keluar dari lapas pada November 2023 lalu. Setelah bertahun-tahun di dalam penjara, Jupiter mengaku belum sanggup menjalani ritme syuting seperti dulu. Apalagi karirnya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya akibat ulahnya sendiri. Untuk menyambung hidup, Jupiter pun bekerja sebagai salah satu karyawan untuk produksi kesehatan. Saya jualan online, saya jadi pegawai salah satu produk yang buat ngecilin perut itu. Saya akhirnya ngerasain gimana jadi pegawai yang gajinya bulanan, ungkapnya. Jupiter pun mengaku siap menerima kenyataan jika memang sudah tidak ada lagi tawaran syuting kepadanya. Jupiter Fortissimo sadar mendapatkan panggung lagi di dunia hiburan untuk seorang residivis seperti dirinya bukanlah hal yang mudah. Saat ini, demi mencari nafkah, Jupiter rela mengerjakan apa saja asalkan bisa mendatangkan uang. 4. Solid AG. Penyanyi dan pencipta lagu dangdut Solid AG yang dulu sukses juga harus mengalami kejatuhan usai dirinya menjadi terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seperti dilansir dari hukumonline.com 15 Desember 2015, dalam kasus tersebut, korban adalah seorang anak perempuan berumur 5 tahun dengan inisial TAP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani terdakwa, ucap Hakim Ketua Imade Sutrisna dalam sidang putusan terhadap terdakwa Solid AG di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan menyatakan bahwa Solid AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Vonis tersebut sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun penjara. Solid AG melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 3 Desember 2014 di kantor MRN Production House, Jalan Tebet Raya nomor 29, Jakarta Selatan. Korban berinisial TAP merupakan anak dari seorang tukang masak di kantor tersebut. 5. Urip Arpan. Aktor senior Urip Arpan tutup usia pada Kamis 29 Juli 2021. Seperti dilansir dari grid.id 30 Juli 2021, akhir hidup Urip Arpan begitu menyedihkan. Di akhir hidupnya, aktor yang dikenal mirip Benyamin Sueb ini tak lagi memiliki harta benda. Padahal Urip Arpan dulunya merupakan aktor yang sukses dan sudah membintangi sedikitnya 51 judul film. Urip Arpan juga sempat membintangi sejumlah sinetron dan FTV. Sedangkan di luar pekerjaannya sebagai seniman, Urip Arpan juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Sayang, di saat namanya sedang melambung, Urip Arpan sempat tersandung kasus yang membuat namanya tercemar. Tahun 2009 silam, Urip Arpan dituduh melakukan pelecehan sesama jenis oleh 3 pemuda, yakni Najib Raizi, Revan, dan Vicky Kurniawan. Ketiga laki-laki berondong tersebut melaporkan Urip Arpan yang pernah berjanji akan mengorbitkan mereka sebagai artis. Meski mengaku kenal, namun Urip Arpan membantah telah melakukan pelecehan sesama jenis terhadap ketiga pemuda tersebut.
Kasus tersebut sempat dibawa ke jalur hukum, namun menguap begitu saja. Setelah itu, nama Urip Arpan pun semakin tenggelam dan terlupakan. Kondisi terakhirnya sangat memilukan. Urip Arpan mengalami stroke dan hidup dalam kondisi yang pas-pasan. Pundi-pundi uang yang diperolehnya semasa jaya sudah habis. Di saat terakhirnya, Urip Arpan tinggal di sebuah kontrakan di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tubuh Urip Arpan pun semakin lusuh dimakan usia. Dari foto-foto terakhirnya yang beredar di media sosial, Urip Arpan memang terlihat tak lagi bugar seperti dulu. Bahkan untuk berdiri dan berjalan saja harus menggunakan bantuan tongkat.